Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2450 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai ayat 48. Di bawah perikop kewaspadaan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini secara tidak langsung berbicara tentang kedatangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menganalogikan kepada kita semua, orang percaya, kita seperti seorang hamba yang melayani tuannya. Amin. Konteks firman Tuhan ini menceritakan ada seorang tuan yang pergi ke pesta pernikahan dan hamba-hambanya menunggu tuannya di rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Amin.
Mungkin saudara berkata, saya bukan pendeta, Pak Pendeta, saya bukan majelis, saya hanya orang Kristen biasa, saya hanya jemaat dan lain sebagainya. Saudara dan saya, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Sejak kapan kita jadi hamba Tuhan? Sejak Tuhan Yesus menebus dosa semua umat manusia di atas kayu salib di bukit tengkorak Golgota. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, cash, lunas, dibayar dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu, kita sekarang ini bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal itu, kita sekarang sudah menjadi hamba Kristus, menjadi hamba Tuhan. Kalaupun saudara saat ini mungkin pelayan di gereja itu hanya bercerita tentang jabatan, tetapi secara status saudara dan saya hamba Tuhan karena Tuhan Yesus sudah membayar kita lunas dari dosa. Oleh karena itu kita bukan lagi hamba dosa tapi hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Seorang hamba yang pertama yang harus dia perbuat adalah dia berjaga-jaga. Saudara perhatikan ayat 35 sampai ayat 37. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan dia harus selalu berjaga-jaga. Amin. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Makanya kita harus selalu berjaga-jaga setiap waktu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai di saat Tuhan kita datang, kita hamba tertidur, saudara, maka kita akan dihukum. Oleh karena itu, saudara, mari kita tetap berjaga-jaga. Amin. Apa yang harus kita jaga? Jaga iman kita. Amin. Jaga supaya kita tidak goyah, tidak goncang ketika kita menghadapi tantangan hidup sebagai orang percaya yang begitu berat. Di mana kita teraniaya, di mana kita mengalami banyak tekanan, banyak pergumulan. Jaga iman saudara supaya tetap teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan, tidak bergeser sejengkal pun. Kita tetap setia kepada Kristus Yesus Tuhan. Itu yang harus kita jaga, yaitu iman kita. Saudara perhatikan, ada berapa banyak orang Kristen akhirnya mereka goncang iman mereka ketika mereka tidak kuat menghadapi tantangan, tekanan. Akhirnya mereka menyangkal Yesus. Mereka menjual iman mereka hanya karena jodoh, hanya karena pangkat jabatan, hanya karena harta di dunia. Bapak Ibu Saudara dan saya harus selalu berjaga-jaga. Jaga iman kita. Yang kedua, saudara, jaga hati kita. Karena apa, saudara? Iblis mau merusak itu dari dalam hati kita. Ada banyak orang melayani tapi hati mereka rusak. Mereka menjalani hanya karena tugas, hanya karena rutinitas, sehingga mereka melayani tetapi hati mereka lagi goncang, saudara. Ada berapa banyak orang sebelum melayani berantem dulu sama pasangan, saudara. Betul mereka melayani tetapi suasana hati mereka nggak jaga. Akhirnya sudah persembahan mereka sama seperti persembahan Kain. Karena mereka memberikan korban, baik itu dalam pelayanan saudara, dengan hati panas. Bapak Ibu Saudara, jaga hati saudara. Yang ketiga yang harus kita jaga adalah keluarga kita. Amin. Saudara, kita punya banyak keluarga. Dalam rumah tangga, kita punya keluarga. Dan setelah kita
jemaat, saudara, kita ada di komunitas, kita itu keluarga di dalam Kristus yang harus kita saling jaga. Ketika ada satu yang buat salah, buat dosa, saudara saling tegur satu dengan yang lain. Amin. Saling menasihati, saling menguatkan, saling berjaga satu dengan yang lain. Kita saling menjaga iman, menjaga keluarga kita, menjaga hidup kita, supaya tetap di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah hamba-hamba. Kita harus berjaga-jaga. Tadi kita belajar, apa yang harus kita jaga? Jaga iman kita, jaga hati kita, jaga keluarga kita. Amin. Jaga juga komunitas kita, di mana kita bergereja. Jaga saudara, gereja saudara, pelayanan saudara, jaga, saling berjaga-jaga kita satu dengan yang lain. Saya percaya saudara, kalau kita selalu berjaga-jaga, saudara akan selalu siap ketika saudara diminta untuk melayani. Amin. Tidak kaku saudara. Oh tidak, kenapa saya nggak dijadwalkan seminggu sebelumnya, kenapa nggak dikasih tahu 3 hari sebelumnya, atau kenapa nggak dikasih tahu kemarin supaya saya siap-siap. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita selalu berjaga-jaga, kita selalu siap melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Yang pertama kita belajar saudara, apa yang harus kita perbuat? Kita harus berjaga-jaga. Yang kedua saudara, sebagai hamba Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Kita harus selalu siap sedia. Amin. Perhatikan ayat 38 sampai ayat 40. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau bicara bahwa hamba Tuhan itu harus selalu siap sedia, harus selalu siap siaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus selalu siap? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Amin. Kapan Tuhan datang, kita tidak tahu. Makanya saudara dan saya harus selalu siap sedia. Amin. Kenapa kita harus selalu siap sedia? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kedatangan Tuhan diibaratkan di sini sama seperti dengan pencuri. Kita tidak tahu kapan pencuri itu datang ke rumah kita. Saudara, pencuri datang ketika kita lengah. Pencuri itu selalu mempelajari keadaan di sekeliling kita, kebiasaan kita. Dia pelajari, saudara. Di saat kita berjaga-jaga, dia akan mengurungkan niatnya untuk mencuri di rumah kita. Dia akan datang ketika apa? Ketika kita lalai, ketika kita lengah, ketika kita merasa aman. Di saat itu kita lengah, dan pencuri itu akan datang. Kalau pencuri itu masuk ke rumah kita, maka banyaklah kerugian yang akan kita alami. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak siap siaga, tidak siap sedia, saudara, ketika Tuhan Yesus datang, kita lengah, kita tertidur, saudara, maka kita akan rugi besar. Oleh karena itu, saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus selalu siap siaga, siap sedia. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini katakan, berbahagialah di saat Tuhannya datang, mendapati bahwa hamba-hambanya selalu siap sedia, selalu siap siaga. Oh haleluya. Berbahagialah Tuhannya dan berbahagialah hamba-hambanya. Kenapa hamba-hambanya berbahagia? Karena mereka akan dipromosikan menjadi kepala. Mereka akan diberikan satu jabatan yang lebih tinggi. Mereka akan diberkati oleh Tuhannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya
harus selalu siap siaga, selalu siap sedia. Haleluya. Namanya kita hamba, kita harus selalu siap melayani jemaat ketika mereka membutuhkan kita. Di jam 12 mungkin ada yang masalah dengan rumah tangga, kita harus datang untuk melayani mereka. Ketika ada jam 2, jam 3 dihubungi saudara karena mungkin mau melahirkan, mereka mau hubungi saudara, saudara harus selalu siap. Amin. Jangan menunda-nunda saudara. Itu menandakan saudara gak siap. Namanya kita hamba, kita harus selalu siap mengerjakan tugas panggilan kita. Amin. Jadi seorang hamba harus selalu siap, siaga, selalu siap, sedia. Haleluya. Yang ketiga, sebagai hamba Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Kita harus selalu setia. Amin. Ayat 43 sampai ayat 45, perhatikan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk. Ayat 46, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai hamba, kita harus setia kepada Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara harus tetap setia apapun persoalan pergumulan, baik dalam rumah tangga, baik itu dalam pelayanan. Saudara, siapa bilang kalau saudara sudah terjun dalam pelayanan tidak ada masalah? Justru masalah akan semakin kuat, saudara, karena iblis gak senang saudara menjadi hamba Tuhan. Iblis gak senang saudara melayani Tuhan. Makanya banyak orang ketika dia bertobat, tantangannya justru semakin berat. Tapi di sanalah Tuhan menguji iman kita. Kesetiaan itu kan diuji ketika ada tantangan, ada penganiayaan, ada persoalan, ada pergumulan. Kesetiaan kita diuji di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara sebagai hamba-hamba Tuhan tetap setia. Amin. Tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia dalam panggilan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai karena saudara sudah melayani, Tuhan sudah memberkati saudara dalam segala usaha, lalu saudara mengambil keputusan yang bodoh. Oh, saya mau berhenti melayani, saya mau fokus saja pada usaha saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mengambil keputusan yang bodoh. Kalau saudara mengambil keputusan untuk meninggalkan pelayanan karena saudara mau fokus untuk usaha saudara, saya mau bilang saudara mengambil tindakan yang bodoh. Saudara diberkati itu bukan karena saudara pintar cari duit, bukan saudara pintar usaha, bukan. Karena saudara melayani Tuhan, saudara menjadi hamba Tuhan, makanya saudara diberkati. Amin. Jangan tinggalkan pelayanan. Ada berapa banyak orang ketika dia memulai saudara usaha nggak sukses, saudara, gagal. Tapi setelah dia mengambil bagian dalam pelayanan, berhasil, diberkati dalam pelayanan dan juga dalam usaha. Tapi setelah dia mengambil keputusan yang bodoh itu, dia fokus usaha, apa yang terjadi? Justru di saat itulah dia jatuh. Karena apa? Dia meninggalkan Tuhan. Tuhan juga meninggalkan dia. Akhirnya apa? Bangkrut. Bapak Ibu Saudara, makanya tadi saya bilang, kalau kita meninggalkan pelayanan hanya karena dunia, itu adalah tindakan yang bodoh. Tuhan mau saudara tetap setia. Amin. Ada berapa banyak pengusaha-pengusaha yang luar biasa saudara, yang mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Saya pernah mendengar kesaksian seorang pengusaha yang luar biasa, diberkati Tuhan. Dia dihubungi oleh Bapak Presiden, tapi dia bilang,
saya mau pergi beribadah dulu. Mungkin nanti pulang dari gereja baru saya bisa ketemu dengan Bapak Presiden. Wah, itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Nah, kalau sekarang ini Saudara, malah banyak orang mencari-cari alasan untuk tidak pergi ke gereja. Karena sibuk kerja, mau ketemu dengan rekan bisnis dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita harus setia kepada Tuhan dalam perkara-perkara yang kecil. Baru mau ketemu dengan rekan bisnis saja, Saudara sudah mengkhianati Tuhan. Baru Saudara mendapatkan bonus. Kalau Saudara kerja di hari Minggu, Saudara akan dapat 100.000 bonus. Saudara sudah mengkhianati Yesus. Apalagi kalau tawarannya itu miliaran. Saya percaya Saudara langsung murtadin, Saudara. Langsung mualaf, Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan apapun tantangan, persoalan, pergumulan. Memang dalam melayani Tuhan banyak sekali persoalan. Siapa bilang gak ada masalah? Saya sebagai hamba Tuhan juga dalam pelayanan, Saudara, banyak menemui banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tekanan. Tapi bersama Yesus, Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Haleluya. Tetaplah setia. Amin. Walaupun ada banyak sekali yang harus kita korbankan, ada banyak sekali yang membuat kita goyah, Saudara, saya mau katakan tetap setia sampai Tuhan datang. Biarlah Tuhan datang mendapati Saudara dan saya bekerja di ladang Tuhan. Tuhan mendapati Saudara tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini tadi saya katakan, ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Kita ini sebagai hamba-hamba, dan Tuhan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan mau kita hamba-hambanya berjaga-jaga, selalu siap sedia dan setia sampai Tuhan datang menjemput Saudara dan saya gerejanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang menegur, menasihati dan memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.